Selamat pagi para pendengar Blessing Morning. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu memelihara di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di hari ini, maka marilah kita mendengarkan uraian firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami sangat berterima kasih untuk rahmat-Mu yang Kau tunjukkan berulang-ulang kali kepada kami. Engkau sudah memelihara kami di pagi hari ini dan kiranya Engkau juga berkenan untuk memberkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan sebelum kami memulai seluruh kegiatan aktivitas kami mohon Tuhan memberkati kami ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Saudara pendengar Blessing Morning, pagi ini saya akan memberikan judul pada renungan ini adalah Tujuan Kristus ke Dunia. Bapak Ibu Saudara pendengar Blessing Morning, membaca perkataan Tuhan Yesus di atas itu memberikan penghiburan besar di hati saya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Sesuatu hal yang mustahil dapat dilakukan oleh manusia. Sebab manusia itu telah berdosa. Sehingga manusia sangat sulit bahkan mustahil untuk keluar dari jeratan dosa. Dan Alkitab berkata di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23, di sini dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini menjelaskan kepada kita bahwa dosa itu adalah pergumulan setiap orang. Orang yang berdosa dan bergumul dengan dosa akan merasa putus asa jika ia mengandalkan kemampuan dirinya sendiri untuk bisa lepas dari jeratan dosa. Tidak ada seorang pun yang mampu lepas dari jeratan dosa. Bahkan seorang pemazmur bernama Daud pun menyatakan di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang kelima berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ini adalah pergumulan manusia pada umumnya saudara. Artinya ketika kita berdosa, tidak ada satu apapun, tidak ada seorang pun yang mampu membebaskan kita dari dosa kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Saya dan saudara pendengar Blessing Morning adalah manusia berdosa yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tanpa pertolongan Allah, mustahil manusia dapat dibebaskan dari dosa. Saya teringat seseorang yang menyampaikan kepada saya bahwa ia ingin lepas dari jeratan dosa tertentu. Dosa itu mengikat dirinya. Ia ingin lepas dari dosa tersebut tetapi ia tidak mampu. Karena keinginan dagingnya begitu kuat sehingga ia selalu dan selalu gagal ketika diperhadapkan dengan godaan yang sama dari dosa tersebut. Pada akhirnya ia menyadari bahwa ia membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus untuk bisa lepas dari dosa tersebut. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memiliki rencana kekal sejak dunia belum dijadikan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Allah itu sangat peduli dan mengasihi manusia sehingga ia mengutus putranya yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus rela mengosongkan dirinya dan menjadi hamba agar kita bisa diselamatkan dari dosa. Bukankah ini adalah bentuk
kasih sayang yang paling besar yang kita peroleh dari Allah. Jika Bapa Sorgawi merelakan putranya untuk melepaskan kita dari dosa, maka Ia pun akan mengaruniakan kepada kita kekayaan, kasih karunia, dan damai sejahtera untuk hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20 bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Karena itu marilah kita memohon pertolongannya sepanjang hari ini untuk memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita dan kegiatan-kegiatan lain yang akan kita lakukan di hari ini. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang kuasa, pencipta langit dan bumi. Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu dan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami dan untuk menebus kami dari dosa. Karena itu mampukanlah kami supaya kami pun hidup di dalam kebenaran. Kami menyadari bahwa kedagingan kami terkadang lebih kuat dibandingkan keinginan roh kami. Mampukan kami untuk berjalan bersama-sama dengan Allah dan menghargai serta menghormati pengorbanan Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang begitu besar itu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Saudara pendengar Blessing Morning, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dan Roh Kudus yang akan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.